SMP Negeri 1 Sukoharjo berlokasi di Jalan Pemuda nomor 36 Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. SMP terfavorit di Kabupaten Sukoharjo ini telah berdiri sejak tahun 1956. Seiring dengan berjalannya waktu, SMP Negeri 1 Sukoharjo telah melalui berbagai perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan sistematika pengajaran maupun infrastruktur yang terintegrasi dalam kurikulum dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan sekolah dapat berkompetensi dengan sekolah lain untuk mencetak prestasi akademik maupun non-akademik. Selamat datang di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Selamat datang di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Dengan senyum dan salam, kami melangkah bersama mewujudkan sekolah Adiwita yang bersih, hijau, dan peduli lingkungan demi menjaga bumi untuk masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kris Budiono, SPD MBD, Kepala SMP Negeri 1 Sukoharjo. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan menyampaikan profil singkat SMP Negeri 1 Sukoharjo. Bahwa SMP Negeri 1 Sukoharjo berdiri sejak tahun 1956. Dan saat ini SMP Negeri 1 Sukoharjo memiliki 960 siswa dan 61 tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun visi SMP Negeri 1 Sukoharjo saat ini adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, inovatif, berprestasi, santun dan berbudi, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah menyusun program-program yang dapat mendorong dan memfasilitasi tercapainya visi tersebut. Di antaranya, kegiatan belajar mengajar telah menggunakan pendekatan deep learning atau pendekatan mendalam dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan dilaksanakan secara menggembirakan. Dengan demikian akan mampu mengembangkan berpikir kritis siswa, kreatif, berkolaborasi, serta meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam menyampaikan ide dan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Pembentukan karakter dimulai dari kegiatan piket pagi Bapak Ibu Guru di gerbang sekolah untuk menyambut kehadiran siswa, sehingga terjalin hubungan yang hangat dan harmonis antara siswa dan guru. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di sekolah ada program sholat duhur berjamaah di sekolah, sholat Jumat, serta pengajian rutin yang dilaksanakan tiap bulan sekali. Sedangkan untuk agama non-muslim juga ada kegiatan menyesuaikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh agama Islam. Sedangkan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, sekolah juga membuka berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya pramuka, drum band, bola voli, tenis meja, bulu tangkis, ekstra robotik, dan lain-lain. Di samping itu, sekolah juga menata lingkungan dengan baik, dengan bersih, asri, indah, aman, dan nyaman untuk belajar semua siswa. Juga, sekolah melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan stakeholder, SMP Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2025 ini meraih 50 kejuaraan, baik itu akademik maupun non-akademik,
dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Dan alhamdulillah juga bahwa hasil tes kemampuan akademik TKA di tahun 2026 ini SMP Negeri 1 Sukoharjo meraih peringkat 1 tingkat kabupaten. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan karena TKA ini adalah mencerminkan kemampuan autentik siswa di dalam bidang akademik. Dan juga alhamdulillah pendaftar dalam sistem penerimaan siswa baru SMP 1 Sukoharjo di tahun 2026 ini tercatat yang paling banyak peminatnya di Kabupaten Sukoharjo dengan 615 pendaftar yang hadir dari daya tampung 320 siswa. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan profil singkat SMP Negeri 1 Sukoharjo. Harapan kami ke depan SMP Negeri 1 Sukoharjo semakin baik dan jaya. Sesuai dengan slogan SMP Negeri 1 Sukoharjo, bisa jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Saya Satiman SPD selaku staf bidang humas dan pembina Adiwiyata SMP Negeri 1 Sukoharjo yang bertugas mengkomunikasikan informasi sekolah kepada warga sekolah sendiri dan pihak luar. Kemudian selaku pembina Adiwiyata kami bertugas untuk melakukan kegiatan perencanaan, kemudian kegiatan pelaksanaan dan evaluasi gerakan berbudaya lingkungan hidup sehat di sekolah, dan selanjutnya kami akan melaksanakan gerakan atau menggerakkan semua warga yang ada di sekolah ini untuk menciptakan lingkungan kondisi sekolah yang sehat, kemudian bersih dan nyaman untuk kegiatan belajar. Kami selaku pembina Adiwiyata sudah mengantarkan sekolah ini dalam tataran sekolah Adiwiyata Kabupaten itu di tahun 2014, kemudian Adiwiyata Provinsi 2016, kemudian Adiwiyata Nasional 2019, dan Sekolah Adiwiyata Mandiri ya itu di tahun 2022. Kami sudah mencoba mengikuti kegiatan tataran yang tertinggi yaitu ASEAN Eco School untuk mengikuti kegiatan sekolah Adiwiyata pengajuan, namun belum berhasil. Kemudian prestasi-prestasi yang lain yaitu kita setiap tahun mengikuti kegiatan akar ya, kader Adiwiyata. Peserta yang kita kirimkan alhamdulillah pasti mendapatkan juara peringkat 1 terbaik ya. Kemudian tahun 2017 kita juga pernah mengikuti kegiatan lomba inovasi kabupaten ya, diadakan oleh DLA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, itu mendapatkan juara 1. Kemudian yang terakhir kemarin lomba kader Adiwiyata yang diadakan oleh Dinas LH, kita mendapatkan juara 1. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan dalam gerakan pembinaan budaya lingkungan hidup di sehat di sekolah terus berlanjut, dan yang lebih penting lagi selain sekolah tercipta aman, bersih, sehat dan nyaman untuk kegiatan belajar, anak-anak juga terkondisi ya, terinspirasi hidup sehat ya, gerakan bersih di sekolah maupun di rumah sampai nanti lulus di sekolah selanjutnya. Salam sehat dan semangat selalu. Salam Adiwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, inovatif, berprestasi, santun, berbudi, dan peduli keaslian lingkungan. Maka untuk mewujudkan visi tersebut, SMP Negeri 1 Sukoharjo menerapkan pembelajaran yang berfokus pada pendekatan deep learning, penguatan karakter, literasi, dan numerasi.
Dengan pembelajaran bermakna, banyak siswa kita yang sudah berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Mari kita jemput impian bersama SMP Negeri 1 Sukoharjo. Bisa jaya. Untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, SMP Negeri 1 Sukoharjo dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi non-akademik. Ruang kelas. Ruang kelas merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar agar proses pembelajaran berjalan dengan nyaman dan tertib. Ruang guru. Ruang guru merupakan tempat bagi guru untuk bekerja dan melakukan berbagai kegiatan sekolah guna mendukung proses pembelajaran serta koordinasi antar guru. Ruang tata usaha atau TU merupakan tempat pengelolaan administrasi sekolah yang melayani kebutuhan administrasi siswa, guru, dan sekolah. Ruang bimbingan konseling merupakan tempat pelayanan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah yang membantu siswa dalam mengatasi masalah belajar maupun permasalahan pribadi dan sosial. UKS merupakan fasilitas sekolah yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama bagi siswa. Perpustakaan merupakan fasilitas sekolah yang menyediakan berbagai buku dan sumber informasi untuk mendukung kegiatan belajar serta menambah wawasan dan pengetahuan warga sekolah. Laboratorium IPA adalah tempat untuk melakukan percobaan dan penelitian sains. Di dalam lab terdapat berbagai alat seperti mikroskop dan bahan percobaan yang akan digunakan untuk mendukung pembelajaran. Laboratorium komputer adalah ruangan yang digunakan untuk proses belajar mengajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Inilah Masjid Nurul Iman, merupakan sebuah tempat yang selalu digunakan oleh para siswa-siswi dan guru untuk melakukan kegiatan beribadah di sekolah. Koperasi merupakan tempat pembelian atribut atau barang yang dibutuhkan murid dan guru di sekolah. Kantin merupakan tempat untuk membeli makanan atau minuman oleh para siswa, karyawan, dan guru-guru di sekolah. Inilah ruang pen, tempat yang digunakan siswa-siswi untuk lebih mengembangkan bakat minat dalam seni musik seperti rebana, band, paduan suara, vokal grup, dan solo vokal. Sekolah menyediakan ruang karawitan untuk mendukung siswa-siswi pada budaya lokal. Inilah ruang kesenian, yaitu ruang yang digunakan siswa-siswi untuk menyalurkan bakat-bakatnya di bidang seni seperti tari. Taman merupakan sebuah ruang terbuka yang digunakan siswa-siswi untuk bersantai di waktu istirahat dengan melihat pemandangan hijau. Lapangan merupakan ruang terbuka yang digunakan untuk menunjang mata pelajaran PJOK serta kegiatan-kegiatan sekolah seperti upacara bendera, senam bersama, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Parkir merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan kendaraan milik sekolah agar tertata rapi dan aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Budi Utomo, bagian kesiswaan SMP Negeri 1 Sukoharjo. Visi dan misi: berakhlak, berilmu, aktif, kreatif, dan inovatif. Berakhlak menumbuhkan karakter santun, berbudaya, berbudi pekerti luhur dengan sentuhan religi. Berilmu unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik yang dibuktikan dengan pencapaian prestasi di berbagai bidang. Aktif, kreatif, dan inovatif. Aktif, kreatif dalam kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan berinovasi menampilkan ide-ide baru untuk kemajuan SMP Negeri 1 Sukoharjo. SMP Negeri 1 Sukoharjo bisa jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Saya Shanum. Saya di sini akan memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Yang pertama ada ekstrakurikuler drum band. Ekstrakurikuler drum band ini melatih kekompakan, disiplin, dan rasa percaya diri melalui permainan musik dan barisan. Ekstrakurikuler ini sangat seru karena setiap penampilannya selalu terlihat meriah dan penuh semangat. Lalu ada pramuka. Pramuka mengajarkan kemandirian, kerjasama, dan jiwa kepemimpinan melalui berbagai kegiatan menarik. Ekstrakurikuler ini memberikan pengalaman yang seru sekaligus membentuk karakter yang disiplin dan tangguh. Selanjutnya ada ekstrakurikuler musik dan vokal. Ekstrakurikuler musik dan vokal dibagi menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler band dan paduan suara. Band menjadi tempat untuk mengembangkan bakat musik dan kreativitas siswa. Suasana latihannya menyenangkan dan membuat anggota belajar kompak dalam menciptakan penampilan musik terbaik. Lalu ada paduan suara. Paduan suara melatih kemampuan vokal dan harmonisasi antar anggota. Perpaduan suara yang indah membuat ekstrakurikuler ini terasa sangat mengagumkan dan berkesan. Nah, hari ini ada ekstrakurikuler band dan paduan suara nih. Yuk kita lihat. Nah, akhirnya sampai juga kita di ruangan ini. Ruangan musik dan vokal. Nah, mari kita lihat kegiatan apa aja hari ini. Halo semuanya. Hai. Ini lagi apa? Lagi paduan suara ya? Iya. Coba dong menunjukin. 1, 2, 3. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Oke, kalian udah keren banget. Makasih ya. Nah, selain paduan suara, kita juga punya ekstrakurikuler band Pensaco. Yuk kita lihat. Halo semuanya. Kalian lagi latihan ya hari ini? Iya. Coba kita lihat, mau denger dikit dong. Oke, semangat terus ya latihannya. Makasih semua. Lalu ada jurnalistik. Jurnalistik melatih kemampuan menulis, mencari informasi, dan berpikir kreatif. Ekstrakurikuler ini sangat menarik karena membuat siswa lebih percaya diri dan aktif dalam perkembangan di sekitar. Lalu ada voli. Voli melatih kekuatan fisik, kerjasama tim, dan sportivitas dalam bermain. Permainannya yang seru membuat ekstrakurikuler ini penuh semangat dan kekompakan. Lalu ada paswata. Paswata mengajarkan tertib, kekompakan, disiplin, dan tegas lewat pelatihan baris berbaris. Ekstrakurikuler ini memberikan pengalaman yang bermanfaat dan membangun rasa kebersamaan. Lalu ada PMR. PMR melatih siswa untuk peduli dan siap membantu sesama dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan. Selanjutnya ada English Club. English Club membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Ekstrakurikuler ini membuat siswa lebih percaya diri dan fasih dalam berbicara bahasa Inggris.
Lalu ada kelas olimpiade. Kelas olimpiade melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam bidang akademik. Ekstrakurikuler ini sangat menginspirasi karena mendorong siswa untuk terus berprestasi. Lalu ada ADIO-PL. ADIO-PL melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ekstrakurikuler ini memberi pengalaman berharga untuk membentuk lingkungan yang bersih dan asri, serta menjaga bumi dari polusi. Nah, hari ini ada kegiatan ADIO-PL nih, yuk kita lihat. Hai semuanya. Kalian lagi kegiatan ADIO-PL ya? Lagi ngapain nih? Sabun buat memfasilitasi cuci tangan, terus juga dalam rangka mengurangi sampah. Oke. Oke, semangat ya. Makasih semuanya. SMP Negeri 1 Sukoharjo adalah sekolah menengah pertama yang memberikan siswa lingkungan belajar nyaman, bersih, dan tertib. Kegiatan pembelajaran didukung dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang memadai, serta guru-guru yang baik dan penuh tanggung jawab dalam membina siswa. Belajar di sekolah ini sangat seru. Guru selalu mendukung saya hingga saya nyaman belajar. Selain pembelajaran di kelas, sekolah ini juga menyediakan berbagai kegiatan yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan, bakat, dan kreativitas. Sekolah ini juga memfasilitasi bakat musik saya sehingga bisa juara 1 lomba rebana tingkat kabupaten. SMP Negeri 1 Sukoharjo bisa!